dalam alam barzah tadi. Dan setengah daripada nikmat dalam kubur itu meluaskan Allah Ta'ala akan kuburnya dengan beberapa luasnya. Di antara nikmat kubur yang diberikan kepada orang yang beriman matinya dan dosanya diampuni oleh Allah, kuburnya luas, tidak sempit, tidak yang seperti kita bayangkan dua meter dan 1 meter ya. Jadi luas, karena kubur yang diberikan kepada orang yang mendapat nikmat dalam kubur itu kuburnya menjadi kebun sorga. Jadi tempat yang berhubungan dengan sorga. Kata setengah ulama 200 zira, 200 nina lebarnya. Dan setengah ulama 400 zira. Dan kata setengah ulama lagi seperti dunia dan dihiasi dengan perhiasan surga dan diberi filah dan taat daripada syirik dan barang sebagainya. Allah. Jadi kubur itu dihias dengan hiasan-hiasan surga. Karena riyadun min riyadil janan. Jadi kebun daripada kebun surga. Jadi hiasannya adalah hiasan surga. Kubur itu luas. Ada yang mengatakan 200 dirham, ada yang mengatakan 400 dirham. Luas, lebih luas daripada rumah kita di dunia. Dan wajib pula atas tiap-tiap orang mukallaf itu i'tikadkan bahwasanya segala makhluk itu dibangkitkan oleh Allah Ta'ala daripada kuburnya. Kemudian daripada dihimpunkan sekalian juznya, barang suatu daripada adam sebenarnya kepada wujud yang kharijiyah, yakni ketika meniup Israfil sangkakala, maka hancur sekalian alam ini hingga menjadi maktum samanya. Maka kemudian daripada demikian itu dijadikan oleh Allah Ta'ala pula ain jisim yang maktum itu maka menjadi wujud. Maktum itu yang tidak ada kemudian menjadi ada dengan kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Masuk roh yang di dalam dunia ini, maka dibangkitkan ia daripada kuburnya karena berhimpun sekalian makhluk dalam padang mahsyar, dan dinamai demikian itu dengan ba'ats atau berbangkit dan hasyar atau perkumpulan, dan nusyur maka yaitu bersamanya maknanya. Jadi yang asalnya tidak ada, artinya sudah meninggal dunia, dihidupkan lagi oleh Allah Ta'ala. Jisim yang ada di dunia itu dikembalikan. Nah, setelah jisimnya ada, lalu rohnya dimasukkan oleh Allah, lalu dibangkitkan oleh Allah Ta'ala manusia itu. Jadi semua daripada manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat yang sudah meninggal dunia berjuta-juta tahun mungkin, tetap dibangkitkan dan dihidupkan oleh Allah. Namanya Yaumul Ba'ats, nama hari berbangkit, karena hari hidupnya makhluk atau manusia pada hari kiamat. Semuanya dibangkitkan, dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Antara nafah yang pertama, antara tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama, yang dinamai ia nafah sawa'ak, dan nafah yang kedua yang dinamai ia nafah ba'as, dan nafah hasyarat itu 40 tahun. Allah Allah. Nah, jadi antara malaikat Israfil nih, malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, hidup semua manusia. Kemudian meniup sangkakala yang kedua lagi. Jadi antara tiupan yang pertama dengan yang kedua itu jaraknya 40 tahun. 40 tahun, lama ya.
40 tahun 40 tahun akhirat. Nah, 40 tahun akhirat. Dan inilah kata jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah radhiyallahu anhum. Dan kata orang yang Mu'tazilah, dibangkitkan mereka itu daripada cerai-berai jisim, yakni daripada jauhar, maka yaitu batil dengan nas Al-Quran dan hadis. Jadi menurut orang Mu'tazilah tidak dibangkitkan, tidak hidup manusia. Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, percaya, wajib percaya bahwa manusia itu dibangkitkan, nanti dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunanya apa? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan masa hidup dunia, dan Allah akan membalas kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dunia. Nah, kalau tidak dihidupkan, kita apa? Kita baca Quran, kita sholat, disuruh bayar zakat, naik haji dan semacamnya. Nah, apa hasilnya? Ya nanti. Nah, setelah kita dibangkitkan, nah, lalu pahala itu atau balasan itu diberikan oleh Allah. Dan kata setengah orang Mu'tazilah pula bahwasanya nas Quran dan hadis. Dan kata setengah orang Mu'tazilah pula bahwasanya barang yang dibangkitkan, misal jisim yang ma'dum, bukan ain jisim yang ma'dum, maka yaitu batil pula. Nah, artinya Mu'tazilah tidak percaya kalau manusia dibangkitkan dengan jisimnya. Dan kata setengah orang yang sesat bahwasanya makhluk itu apabila telah binasa serta makdum, maka tiada sekali-kali dibangkitkan, maka yaitu batil pula serta sesat, kafir, laknatullah alaihim. Orang yang sesat juga mengatakan bahwa orang yang sudah mati itu tidak dibangkitkan. Apa di Quran itu, di Yasin itu, dalam Yasin di akhir lembaran itu, siapakah yang akan membangkitkan tulang-tulang yang sudah hancur itu? Nah, yang akan membangkitkan adalah zat yang menciptakan pertama kali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Asalnya manusia tidak ada. Nah, kalau cuma hancur, bekasnya masih ada tulang-tulangnya. Nah, maka jadi menurut akal lebih mudah ketimbang yang pertama kali yang semulanya tidak ada sama sekali. Dan adapun barang yang tiada dibinasakan oleh Allah Ta'ala, dan kata setengah orang yang sesat bahwasanya makhluk itu dan adapun barang yang tiada dibinasakan oleh Allah Ta'ala daripada sekalian makhluk, ketika meniup Israfil sangkakala yang pertama itu 14 dengan nas hadis Rasulullah